Sebelumnya aku sudah menceritakan kalau aku tanpa sengaja melihat bosku mantap-mantap dengan sekretarisnya yang bernama Yuni. Dan itu yang menjadi kekuatanku selama ini. Hingga akhirnya bosku mempersilahkan aku untuk mantap-mantap dengan Yuni sebagai permintaanku untuk tutup mulut dan menjaga rahasianya. Selain Yuni aku juga mendapatkan uang 35 juta dari Pak Angga, bosku. Aku benar-benar merasa menjadi orang yang paling beruntung saat itu. Tak ada lagi yang membuatku penasaran tentang Yuni. Semuanya sudah kudapatkan. Walau ia tetap sombong kepadaku, tapi itu percuma saja. Sehari setelah itu, aku pun dipanggil untuk menghadap Pak Angga di ruangannya. Ternyata ia meminta aku membuat surat perjanjian di atas materai. Surat itu isinya kalau aku akan merahasiakan semua yang pernah kulihat. Dan di surat itu aku akan dipidanakan kalau sampai melanggar perjanjian itu. Dan aku menandatanganinya. Setelah surat itu ia terima dan memasukkannya ke dalam laci yang ada di mejanya. Ia pun mempersilahkan aku untuk keluar dan bekerja seperti biasa. Aku coba mendekati Yuni dan rencananya ngajak ia jalan-jalan shopping malam ini. Aku janji mau belikan apa aja yang ia mau. Awalnya ia menolak, dan akhirnya pikirannya berubah. Aku sangka semudah itu aku bisa ngajak ia untuk jalan-jalan menemani aku malam ini. Karena aku sudah punya modal 35 juta dari Pak Angga di waktu itu. Tentunya tidak ada makan malam yang gratis. Malam itu kami nginap di sebuah hotel dan kembali melakukan mantap-mantap untuk yang kedua kalinya. Setelah mantap-mantap, Yuni pun bercerita kepadaku kalau ia lebih menyukaiku daripada Pak Angga, karena Pak Angga tidak sekuatku, kata Yuni berbisik di telingaku. Dan sejak malam itu, hubunganku dengan Yuni semakin akrab. Ia mulai terbuka kepadaku. Ia banyak bercerita tentang masa lalunya yang pernah gagal dalam hubungan percintaan. Aku pun merasa iba padanya, dan malam itu aku menyatakan cinta. Aku berharap ia mau menjadikan aku sebagai pengganti kegagalannya di masa lalu. Yuni pun menatapku tajam, dan aku mengulang kembali ucapanku, karena aku benar-benar mau menerima ia apa adanya, tidak peduli dengan masa lalunya. Seminggu setelah itu, kami pun menikah, dan Pak Angga dan Bu Maya datang di acara resepsi kami. Tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan bagiku dan juga Yuni. Kami cuti selama 1 bulan. Aku pun meminta Yuni untuk berhenti saja bekerja. Tapi ia menolak karena gajinya 2 kali lipat dariku. Ya, aku sih tak keberatan kalau ia masih ingin bekerja. 3 bulan sudah kami jalani pekerjaan seperti biasa. Setelah masa cuti kami berakhir, aku senang bisa bekerja satu tempat dengan istriku Yuni. Hingga suatu ketika Yuni diharuskan untuk lembur dan aku diminta untuk pulang duluan. Tidak ada sedikit pun merasa curiga ataupun apa. Setelah sampai di parkiran, aku lupa handphoneku ketinggalan di ruangan kerja, yang mengharuskan aku kembali naik ke lantai 2.
Sesampai di sana, aku mendengarkan suara istriku seperti sedang mantap-mantap. Aku coba melangkah perlahan dengan rasa penasaranku yang mulai curiga. Aku coba mengintip dari balik pintu. Ternyata Yuni lagi mantap-mantap dengan Pak Angga. Aku hanya bisa menahan amarahku di dalam hati, dan aku segera meninggalkannya. Dan sekarang aku baru sadar kalau pernikahan ini hanya kedok saja, agar Ibu Maya tidak merasa curiga atau cemburu kepada sekretarisnya. Dan Pak Angga ternyata memanfaatkanku. Malam itu aku tidak bisa tidur sebelum Yuni pulang ke rumah. Aku memikirkan bagaimana cara aku membalas mereka berdua. Aku tak ingin hanya aku yang hancur. Aku ingin sama-sama hancur. 2 jam kemudian, barulah Yuni pulang ke rumah. Aku masih berpura-pura tidak tahu, dan itu masih kurahasiakan. Aku berusaha menahan emosiku, karena aku tak ingin pernikahan ini berakhir begitu saja. Yuni berkata padaku, "Kenapa aku belum tidur?" Ia sangat perhatian kepadaku, dan malam itu ia ngajak aku untuk mantap-mantap. Dan aku yakin Yuni melakukan itu karena ia belum merasa puas. Sebenarnya tujuanku menikahinya untuk memperbaiki dirinya, bukan seperti ini. Ia masih belum bisa lepas dari genggaman Pak Angga. Dan di malam itu kembali kubicarakan tentang pekerjaannya. Aku ingin ia berhenti di perusahaan itu. Aku ingin ia di rumah saja. Lagi-lagi Yuni membentakku karena keperluan hidup yang begitu besar. Ya, aku hanya bisa diam saja. Tak ingin memperkeruh suasana. Bagaimana menurut kalian tentang hubungan ini? Aku bingung harus bagaimana, dan tindakan apa yang harus kuambil.